Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak ada yang jawab salam karena sibuk lagi nerima makan. Jangan khawatir, jatahnya akan lebih-lebih. Amin. Hari ini, malam ini kita telah dijamu Allah di taman surganya. Alhamdulillah. Maka mengantar sekitar jam 1 kita akan sholat hajat khusus sambil Bapak Ibu menikmati hidangan makan malam. Izinkan saya menyampaikan ekspresi syukur kita bahwa malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar di tahun baru 1440 Hijriah. Yang kami muliakan para alim ulama, para pejabat, dan seluruh kaum muslimin, khususnya masyarakat Kudus yang berbahagia. Indah malam hari ini penuh limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setahun ke depan Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi kehidupan kita. Rezeki kita diberikan berkelimpahan. Kita semua sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan lahir batin. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini ternyata bukan hanya 60.000 malaikat yang bersama dengan kita mengamini doa khatmul Quran, tapi sekaligus kita semua yang duduk bersama di alun-alun Semang Tujuh Kudus ini dikelilingi oleh para malaikat. Untungnya malaikatnya enggak kelihatan. Bayangkan kalau malaikatnya kelihatan dan ikut menikmati makan malam, pasti panitia kurang menyiapkan konsumsi. Betul enggak Bapak Ibu? Sekali waktu Rasulullah mengatakan, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Ketika engkau melewati taman surga, maka singgahlah. Dan para sahabat pada bingung Bapak Ibu karena Rasulullah mengatakan itu di tengah-tengah padang pasir, kiri kanan dah hamparan luas. Sementara Nabi mengatakan kalau engkau melewati taman surga, maka para sahabat mengatakan, "Qalu wa ma riyadul jannah." Ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan taman surga? Dan apa jawaban Rasulullah? Halaqah zikir adalah taman surga. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian kita berbahagia. Allah memperjalankan kita semua dari rumah kita masing-masing untuk duduk bersama zikir, mengagungkan nama Allah, membesarkan Asmaul Husna, ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita baca sholawat Nabi, semoga kita juga mendapatkan syafaat mulai dari dunia sampai di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yaq'utu qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikah." Tidak ada satu masyarakat yang duduk-duduk sambil zikir, zikrullah, illa hafathumul malaikah, kecuali dikelilingi oleh malaikat. Jadi Bapak Ibu duduk, sekeliling Bapak Ibu ada malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, bukan hanya dikelilingi malaikat, tapi sekaligus kita dihujani oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturunkan kepada kita ketenangan. Karena itu saya tanya, Bapak Ibu semua yang hadir di majelis mujahadah, bahagia semua enggak malam hari ini? Hatinya tentram tidak? Ghasyat humur rahmah, Allah menurunkan rahmat. Anzala alaihimus sakinah, kita diberikan ketenangan, kebahagiaan. Karena itu semoga sepulang dari majelis mujahadah malam 1 Muharram 1440 Hijrah ini, kita diberikan keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah. Tahun ini menjadi lebih baik ketimbang tahun lalu. Itulah satu-satunya syarat supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Rasulullah bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabihun." Siapa yang hari ini, sehari harinya lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dia adalah orang yang beruntung. Rasulullah bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabihun." Siapa yang hari ini hari-harinya lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dia adalah orang yang beruntung.
Siapa yang tahun ini lebih baik ketimbang tahun lalu, dialah orang yang beruntung. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mengakhiri mujahadah malam hari ini dengan bermohon dengan khusyuk dan yakin. Nanti sekitar jam 1 Bapak Ibu ambil wudhu dan kita akan menggelar sajadah salat hajat khusus. Saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang tidak punya masalah? Punya semua? Inilah malam yang berkah, sehingga semua hajat, kebutuhan, keinginan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah kita diberikan jalan keluar karena kita membuktikan kepada Allah malam hari ini kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Janji Allah bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rizki di tempat-tempat yang tidak terduga. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, refleksi hijrah, kita akan menyampaikan satu sahabat yang mulia supaya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita sudah sampaikan di kesempatan yang lama bagaimana beratnya Rasulullah hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, harus naik ke Jabal Sur, Gua Sur. Gua apa Bapak Ibu? Semoga kita dimudahkan Allah bisa berangkat haji, berangkat umroh, dan saat nanti kita di tanah suci Makkah Al-Mukarramah punya kesempatan melihat langsung dengan mata kepala kita sendiri betapa tinggi terjalnya Jabal Sur itu, ditemani dengan sahabat setia beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 3 malam Bapak Ibu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Dan meskipun sudah bersembunyi di atas gunung yang tinggi gelap pengap itu, ada saja orang kafir Quraisy yang mengejar beliau. Karena ada sayembara, siapa yang berhasil membunuh Muhammad, dia berhak mendapatkan 100 ekor unta. Berapa ekor unta? Zaman dulu itu unta, zaman ini namanya Toyota. Jadi 100 unta itu setara dengan 100 mobil Toyota, maka semua orang bergegas ingin membunuh Muhammad. Karena itu, meskipun posisi Jabal Sur itu berada di sebelah selatan dari rumah Nabi, harusnya kalau hijrah langsung menuju ke utara Madinah. Tapi hebatlah, lihat hebatnya strategi Rasulullah. Keluar dari rumah, kemudian mengajak sahabat Abu Bakar berjalan sekitar 5 kilo naik ke Jabal Sur yang berada di sebelah selatan. Dan di atas itulah ada seorang pendekar menyiapkan pedangnya yang panjang dan tajam yang sampai menjadikan degup jantung Sayyidina Abu Bakar hampir copot. Bayangkan, sudah berada di dalam goa, tidak ada tempat lari, dan di luar itu ada seorang pendekar Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menenangkan sahabatnya? Rasulullah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan saja kita mengingat 1 Muharram, pergantian tahun Hijriah, semangat la tahzan innallaha ma'ana harus nantiasa menjadi spirit semangat kita semua. Bapak Ibu yang punya masalah, yang punya kesedihan, hatinya gundah, yang lagi kena penyakit, hati-hati Bapak Ibu, terutama anak-anak muda. Hari ini ada penyakit mematikan. Saya nggak tahu Bapak Ibu kena nggak ini. Kalau kena penyakit ini nggak mungkin kita bisa sukses. Nama penyakitnya andilau. Apa nama penyakitnya? Antara dilema dan galau. Maka kalau Anda dihinggapi penyakit galau, apa yang harus Anda lakukan? Tangannya diangkat. Coba semua tangannya diangkat begini. Jarinya, khusus yang punya jari. Repot tok lagi muluk sego kon ngeten. Tangannya begini, semua ikuti kata-kata saya dengan penuh penghayatan dan keyakinan.
rasakan nanti semua kesedihan, kesusahan kita akan hilang sekarang dan selamanya, amin. Tangannya begini semua. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Kapan saja Anda, keluarga Anda, anak istri Anda dihinggapi rasa sedih, kalau susah, katakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan susah sedih, Allah bersama dengan kita. Maka lihatlah bagaimana sahabat yang mulia namanya Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan perintah hijrah. Orang kaya raya di Mekah, konglomerat, berangkat menyiapkan seluruh harta bendana nilainya ratusan miliar. Tapi begitu dia mau berangkat, disetop oleh orang-orang kafir Mekah dan dikatakan, Abdurrahman, enak sekali kau ingin berangkat ke Madinah, seluruh harta bendamu kau hasilkan di tanah Mekah, berangkatlah ke Madinah, tinggalkan hartamu di Mekah. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman? Maka dia ditinggalkan seluruh hartanya yang berlimpah itu, tinggal baju yang nempel di badan, dan dia berjalan dari Mekah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf punya keimanan yang utuh. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu muragaman kasiratan wasa'ah. Siapa yang hijrah di jalan Allah akan dapat baginya keberlimpahan rezeki yang banyak. Maka harta yang banyak ditinggal, masalahnya ada sama istrinya. Istrinya ditanya oleh Abdurrahman, wahai istriku, maukah engkau berangkat bersamaku, tetapi kau tahu seluruh harta kita harus kita tinggalkan di Mekah, dan apa ancaman orang Mekah? Kalau engkau ikut suamimu Abdurrahman bin Auf, suamimu akan jadi orang paling miskin, dan kau tidak tahu akan tinggal di rumah mana di Madinah. Tapi kalau kau tetap tinggal di Mekah, seluruh harta suamimu akan jadi milikmu, kau juga bisa kawin lagi. Saya tanya pada ibu-ibu, saya tanya kepada para istri-istri, kalau Anda jadi istrinya sahabat Abdurrahman bin Auf, milih ngikuti suami hijrah ke Madinah, menjadi orang yang miskin, suaminya hanya punya baju yang nempel di badan, atau milih tetap di Mekah dan jadi orang kaya raya? Berangkat ke Madinah atau tetap di Mekah? Kok enggak ada suaranya? Saya tanya lagi, kalau ibu jadi suaminya, jadi istrinya Abdurrahman bin Auf, kalau harus ngikuti hijrah, suami ibu yang awalnya kaya raya konglomerat tiba-tiba jatuh miskin, dan ibulah istrinya. Tapi kalau tetap tinggal di Mekah, ibu mendadak kaya raya, perempuan paling kaya di Mekah, toh bisa kawin lagi. Ibu milih ikut Abdurrahman bin Auf suami ke Madinah, jatuh miskin, apa milih di Mekah kaya dan nikah lagi? Tidak ada suaranya. Halo ibu-ibu, Mekah apa Madinah? Gitu. Yang jelas Mekah apa Madinah? Masya Allah, Madinah gitu. Alhamdulillah, bersyukurlah bapak ibu baik sekalian, para suami, karena istri-istri bapak sekalian memiliki kesungguhan untuk hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu muragaman katsiran wasa'ah. Boleh tepuk tangan untuk ibu-ibu yang luar biasa. Kalau tidak karena didikan Abah, Yai Nuri dan Ibu serta Gus Ami, bagaimana kita bisa mendapati jamaah-jamaah yang punya keimanan yang utuh ini? Karena teruslah kita bermujahadah, karena ini akan kita rindukan bahkan ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua hidup di dunia sa'adah, sakinah, meninggal husnul khotimah. Amin Allahumma. Maka Abdurrahman bin Auf berangkat ke Madinah sendiri tanpa harta benda. Dan lihatlah hebatnya Rasulullah, begitu sahabatnya datang sampai Madinah, dipersaudarakan dengan sahabat yang juga kaya, namanya Sa'ad bin Rabi', konglomerat Madinah. Maka dia mengatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai saudara baruku Abdurrahman bin Auf. Aku tahu kau waktu di Mekah konglomerat, hari ini kau orang jadi miskin, paling miskin di Madinah, karena hartamu kau tinggal di Mekah. Jangan khawatir, Allah ngasih keberlimpahan rizki, lahan kurma dan propertiku banyak, akan aku paruh jadi dua,
separuh untukku, separuh untukmu. Bapak-bapak seneng gak kalau dapat harta langsung separuh, tidak jadi miskin lagi, kembali kaya? Seneng gak? Dan aku juga diberikan Allah istri 2 yang cantik, pilih salah satunya, segera aku cerai dan silahkan engkau nikahi. Sekarang saya tanya ke bapak-bapak, tadi kan tanya ibu, sekarang saya tanya ke bapak-bapak, kalau bapak jadi Abdurrahman bin Auf, berangkat tak punya harta benda kecuali baju yang nempel di badan, dan ditawari oleh sahabat baru Ansar Sa'ad bin Rabi, separuh harta yang berlimpah untuk bapak dan istrinya 2, suruh milih 1, tawarannya diterima apa ditolak? Sing jawab bapak-bapak atau malah mas-mas iki? Bapak-bapak, tawaran menggiurkan diterima apa ditolak? Padahal di sampingnya ada istrinya, masih bilang terima gitu. Lupa, habis pulang pengajian itu dimari istrinya, ternyata kesetiaanmu sebatas itu saja mas. Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, jazakallah ya ahi, terima kasih, semoga Allah memberikan keberkahan hidup, keluarga dan hartamu. Hari ini ainal aswak, tolong tunjukkan saja di mana pusat bisnis, tunjukkan di mana pasar, di mana apa? Secara halus dia menolak, tidak mau pemberian Sa'ad karena dia percaya semua yang hijrah karena Allah dan Rasulullah semua akan diganti. Alhamdulillah. Maka hari itu ditunjukkan pasar dan dia sudah mulai bisnis, karena aslinya memang seorang pedagang yang jenius. 3 bulan sudah menjadi orang terkaya ketika di Madinah. Genap 1 tahun Abdurrahman bin Auf yang berangkat tanpa harta benda, menolak tawaran Sa'ad bin Rabi, menjadi orang terkaya di Madinah. Alhamdulillah. Sampai sekali waktu saking kayanya, Ibu Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, menyampaikan hadis Nabi, nanti sahabat Abdurrahman bin Auf saking kayanya dia al-mubasyirina bil jannah, termasuk sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi dibanding sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf relatif masuk surga belakangan. Kalau kita semua belum tentu masuk surga, kecuali kita berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Maka mendengar hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, dia membawa 700 dagangan, dibawa oleh 700 unta. Bukannya dijual, tapi dibagi-bagi semua. Siapa yang ingin rezekinya berlimpah, gemarlah berbagi apa saja. Setuju Bapak Ibu? Inilah filosofi yang diajarkan oleh bangsa Indonesia. Hari ini kita mengenal kata terima kasih. Kata apa? Itu bukan hanya kata yang tanpa makna, itu filosofinya dalam. Boleh semua tangannya begini, khusus yang punya tangan. Nah, ikuti gerakan tangan saya dan kata-kata saya. Terima kasih. Lagi, terima kasih. Arti terima kasih adalah setiap kita habis menerima, kasihlah itu. Dan ini telah ditunjukkan Allah, ada fenomena alam yang luar biasa. Tempatnya di Jordania. Tahun 2007 saya berkesempatan mendampingi beliau Abah dan Umi ziarah setelah umrah plus Palestina. Di sungai Jordan itu Bapak Ibu, sungainya besar, mengalir sungai itu ke arah kanan dan memenuhi laut mati. Laut apa? Tapi di laut mati itu tidak ada tanaman hidup, tidak ada ikan yang hidup. Dataran terendah di dunia. Dia mengandung garam paling banyak. Maka kalau di sana Bapak Ibu, itu Bapak Ibu telentang itu nggak tenggelam. Kenapa? Kandungan garamnya tertinggi. Dari sungai Jordan yang sama mengalir air memenuhi danau Galilea di Jordania, dan danau itu menjadi pusat objek wisata paling indah di dunia.
Sama-sama dapat aliran sungai Jordan, tapi kalau ke kanan laut mati dijauhi oleh makhluk hidup dan rezeki, belok ke arah kiri jadi danau yang indah dan penuh keindahan. Maka pesannya apa? Kalau laut mati dapat air, diserap dirinya sendiri karena kandungan garamnya tinggi, tidak dikirim ke tempat-tempat lain, dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri, apa untungnya? Maka dijauhi oleh rizki dan makhluk hidup. Na'udzubillah. Sementara begitu dapat aliran dari sungai Jordan, danau Galilea ini dikirim ke danau-danau kecil, dikirim ke sungai-sungai kecil. Dialah yang selalu berpikir tentang kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan begitu banyak etnis dan suku bangsa, perbedaan agama tidak harus menjadikan kita hilang persatuan dan kesatuannya. Semangat kita adalah persatuan sehingga negeri ini benar-benar akan diberikan keberkahan menjadi negara yang makmur, baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Amin Allahumma. Saking pengennya miskin, Abdurrahman bin Auf itu berpikir keras, gimana saya supaya bisa masuk surga pertama, mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Maka ada satu peristiwa Bapak Ibu, peristiwa perang Tabuk. Semua sahabat Nabi di Madinah yang laki-laki berangkat perang berminggu-minggu, sementara di rumahnya ada kurma di gudang masing-masing, dan karena ditinggal lama kurmanya menjadi busuk. Menjadi apa? Karena busuk gak laku dijual. Pulang perang seluruh sahabat di Madinah susah, habis panen kurma mestinya dijual mahal, karena busuk gak laku. Semua sahabat susah kecuali satu sahabat yang bahagia, senyum gembira. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, ini saatnya aku habiskan hartaku supaya jatuh miskin. Supaya apa? Karena dia ingin hartanya itu mengantarkan dia ke surga pertama kali. Maka dia bikin pengumuman, semua orang Madinah yang punya kurma busuk silakan jual ke tempat saya beli dengan harga yang normal. Alhamdulillah, semua sahabat bergembira, nggak jadi susah, dipikir nggak laku, ternyata dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Semua bersuka cita, bahagia. Bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf? Dia paling bahagia mengatakan, alhamdulillah, hari ini yang aku tunggu-tunggu, seluruh harta kekayaan aku telah habis. Dan sahabat semua di Madinah bisa menikmati hasil panen kurma. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Masih di minggu yang sama, datang utusan dari Yaman. Dari mana? Yaman, sebelahnya Pak Yaman. Cari kurma busuk. Loh, kenapa yang dicari kurma busuk? Karena penduduk negeri Yaman sedang kena wabah penyakit, dan obat yang bisa menyembuhkan adalah kurma busuk. Maka semua orang sahabat, oh di rumah Abdurrahman bin Auf ada ratusan ton, silahkan kau ke sana. Dan begitu dilihat ada stok ton, ratusan ton kurma, maka utusan Yaman mengatakan, kami akan beli kurma busuk Pak Abdurrahman bin Auf itu dengan harga 10 kali lipat. Alhamdulillah. Lihatlah Bapak Ibu, orang yang hijrah karena Allah ingin miskin tapi malah dibuat kaya raya oleh Allah. Saya tanya kepada Bapak Ibu dan seluruh yang hadir, ingin siang malam mencari rezeki tapi uang belum tentu didapat, atau ingin siang malam kita ingat sama Allah, zikir, membaca Al-Quran, tapi kemana saja kita pergi kita akan dikejar-kejar oleh uang? Ingin ngejar uang atau dikejar uang? Ingin ngejar-ngejar uang atau dikejar uang? Inilah saat yang baik. Dikatakan, man sagolahul Quran wa dzikri an mas'alati. Siapa yang sibuknya itu Al-Quran, semaan, tahfidz Quran, mengkaji,
dan dzikir kepada Allah. Janji Allah, ataitu afdhala ma utiyas sailun. Akan aku beri dia lebih banyak ketimbang orang yang siang malam meminta tapi tidak membaca Al-Quran dan tidak dzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam hari ini dan malam-malam berikutnya semoga kita diberikan waktu yang longgar, selalu datang di majlis-majlis dzikir, selalu datang di majlis-majlis Istima'ul Quran supaya kehidupan kita berkah, rezeki kita juga berlimpah. Amin Allahumma. Terakhir, udah kebagian makan semua? Belum double. Ini Bapak Ibu biasanya di bulan Rabiul Awal ziarah hallnya Mbah Dardiri Jogja, mampir ke Watu Congol, betul? Tahun lalu saya hadir di Watu Congol, ada hall Mbah Dalhar. Ada ijazah supaya hidup kita dimudahkan Allah, supaya hidup kita berlimpah, tidak disibukkan oleh harta benda, tapi justru kita sibuk untuk berbagi. Mau dikasih ijazah supaya semua bisa kaya? Mau enggak? Hah? Mbah Dalhar ini ayahnya Mbah Ahmad Abdul Haq, Watu Congol. Beliau teman Mbah Hasyim Asy'ari ketika belajar di Mekah, dan begitu Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU di Jombang, Mbah Dalhar dipanggil untuk mengembangkan NU di Jawa Tengah. Santrinya banyak, pesantrennya besar, dan semua santri yang mondok situ bertahun-tahun. Namanya santri hari-harinya pakai sarung ngajari kitab kuning dan baca Al-Quran. Tidak pernah berpikir nanti lulus pondok mau bekerja di mana. Tetapi mereka begitu udah mau pulang, sowan ke Mbah Dalhar, Mbah, aku udah mondok lama di sini, pengen boyong, mau dinikahkan. Santri yang dipikirin nikah. Maka mereka bilang, Mbah, aku minta doa yang cespleng. Doa yang apa? Maksudnya apa kok doa cespleng? Nanti Mbah saya pulang pondok, yang lain bisa nikah, aku juga bisa nikah. Yang lain bikin rumah, aku bisa bikin rumah. Yang lain bisa beli mobil, aku bisa beli mobil. Yang lain berangkat haji, aku juga bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Maka akhirnya dikasih ijazah oleh Mbah Dalhar ini doa. Meskipun sekolah mondok belajarnya di Arab, ijazahnya tidak pakai bahasa Arab tapi pakai bahasa Jawa. Karena itu Bapak Ibu saya sampaikan, kalau berdoa tidak harus pakai bahasa Arab, pakailah bahasa kita sendiri. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa. Ada seorang ulama Nusantara yang luar biasa, namanya Mbah Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau ini lahir di desa Tirtaya, Serang, Banten. Kakeknya Mbah Amin Ma'ruf. Mondok lama di Mekah, menulis kitab-kitab tebal 100 judul lebih. Waktu itu Saudi sedang paceklik, 3 tahun tidak turun hujan. Bisa nggak Bapak Ibu bayangkan? Nggak, hujan 3 tahun, kering, tanaman kering, hewan-hewan kurus. Maka raja bikin pengumuman, besok Jumat sholat istisqa di Padang Arafah. Sholat istisqa di mana? Semua ulama Mekah Madinah sholat istisqa di Padang Arafah. Maka semua berangkat sholat istisqa, berharap segera turun hujan. Apakah turun hujan? Jangankan hujan, awalnya agak sedikit panas, habis sholat malah tambah terik. Sudah ada sholatnya, sudah pakai khutbah juga. Maka mereka pulang ke rumahnya masing-masing dengan perasaan yang putus asa. Waduh, sekarang doa kiai tidak ada yang hebat. Buktinya mereka berkumpul, tidak ada yang dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Bisa jadi karena kurang yakin. Ada Bapak Ibu seorang kiai suruh mimpin sholat istisqa di lapangan. Bapak Ibu pernah sholat istisqa? Saya kadang-kadang kalau diundang sholat istisqa juga agak males datang. Kenapa? Takut kelihatan doanya enggak mujarab. Ini
seorang kiai mau berangkat ke lapangan sholat istisqa, anaknya ingin ikut. Pak, aku ikut sholat. Ayo cepat, udah agak siang. Sebentar Pak, aku cari payung dulu. Cari apa? Dan dimarahi ayahnya. Udah panas begini, kenapa kau cari payung? Kan mau sholat istisqa Pak. Habis sholat nanti kita kehujanan. Nah itu anaknya itu yang imannya bener, bapaknya ndak yakin itu. Maka begitu semua ulama Mekah Madinah sholat istisqa di Arafah ndak hujan, esok harinya ada yang melaporkan, Tuan Raja, kemarin ada satu kiai yang nggak berangkat sholat istisqa. Maka rajanya marah, siapa yang berani menentang perintahku, datangkan dia. Dan yang didatangkan adalah Imam Nawawi. Maka dimari oleh raja, kalau tidak bisa ngasih alasan yang masuk akal, dia akan dihukum berat. Kenapa kemarin kau nggak ikut sholat istisqa? Tidakkah kau lihat pengumuman itu? Maka apa jawaban Imam Nawawi? Tuan Raja, maaf, bukannya saya membangkang, tapi saya baca dan tidak merasa bagian dari yang diundang. Di situ ditulis ulama Mekah Madinah. Saya bukan ulama, saya ini santri. Lihatlah hebatnya, tawaduknya, rendah hatinya ulama Nusantara kita. Karangannya 100 judul lebih dan dia tidak pernah merasa ulama. Saya ini santri. Rumah saya bukan Mekah Madinah, rumah saya di Jawa sana, di Banten. Karena jawabannya yang santun dan rendah hati itu, raja nggak jadi marah, malah semua ulama yang kemarin sholat istisqa di Padang Arafah dipanggil. Saya akan minta Imam Nawawi berdoa dan kalian ngamini doanya. Maka semua orang belakang Imam Nawawi. Dan begitu Imam Nawawi udah persiapan berdoa di depan Ka'bah, semua orang Arab itu udah pikir, waduh Mbah Nawawi suruh mimpin doa, pasti doanya panjang. Kenapa? Karangan kitabnya ratusan judul. Lah kalau dibaca semua kan 1 bulan tidak selesai itu. Dan di luar dugaan, begitu Imam Nawawi ngangkat tangannya begini, kemudian dia berdoa, ya Allah, sampun dangu mboten Jawa, kula nyuwun Jawa. Bapak Ibu paham artinya? Paham wong Kudus. Tapi ulama di belakang ini Mekah Madinah bingung, ini doa model apa? Kok Allah Jawa? Ndak ada Robbana, ndak ada Allahumma. Diulangi lagi, ya Allah Gusti, sampun dangu mboten Jawa, kula nyuwun Jawa. Diulangi 3 kali, terik matahari tiba-tiba berubah jadi awan menggulung-gulung. Yuk, udan semua basah kuyup. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, kalau nanti habis sholat khusus, sholat hajat khusus, habis sujud, habis salam kemudian sujud, berdoalah sebanyak-banyaknya, minta semua kebaikan kepada Allah. Semoga semua yang hadir diberikan kehidupan yang bahagia, meninggal husnul khotimah, diberkahi rezeki yang berlimpah. Amin Allahumma amin. Maka yang terakhir, inilah ijazah dari Badalhar. Ketika dimintai santri-santrinya, dia membaca ini, santriku, bacalah doa ini dengan penuh keyakinan, niscaya hidupmu akan diberikan keberlimpahan. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat. Lu kok malah tunggu yuk? Percaya ta ora iki? Ora percaya wis ngoten mawon ingkang saged kula teraken. Langsung wudu nggih, salat. Dilanjut boten? Tangguyu. Wis diceritani hebatnya Mbah Nawawi Banten dongane, ya Allah Gusti nyuwun Jawa, udan ngalahke ulama Mekah Madinah yang salat istisqa di Arafah. Diwaos sing khusuk sing yakin ora oleh guyu. Donga Jawa malah ndadoske kula panjenengan gampang yakin karena mantep. Dilanjut boten? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat, bisa nyandang, bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat, muga-muga pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri, sugih bebek, sugih meri.
Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Mun apal dereng? Lho kudune diwaca pisan terus hafal re. Piye iki carane? Ora apa-apa wis ana sing nyoting, engko diupload terus diwaca bolak-balik. Muga-muga kula panjenengan pinaringan gesang yang istiqomah. Teruslah isi kehidupan kita dengan Al-Qur'an dan mujahadah, niscaya Allah memberikan keberlimpahan bagi kehidupan kita sekeluarga. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu didapat atau ingin siang malam kita ingat sama Allah, zikir, membaca Al-Quran, tapi kemana saja kita pergi kita akan dikejar-kejar oleh uang. Ingin ngejar uang atau dikejar uang? Ingin ngejar-ngejar uang atau dikejar uang? Inilah saat yang baik. Dikatakan man sagolahul Quran wa dzikri an mas'alati, siapa yang sibuknya itu Al-Quran, semaan, tahfidz Quran, mengkaji dan dzikir kepada Allah, janji Allah atau itu afdhalul ma'utiyas sa'ilun, akan aku beri dia lebih banyak ketimbang orang yang siang malam meminta tapi tidak membaca Al-Quran dan tidak dzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam hari ini dan malam-malam berikutnya, semoga kita diberikan waktu yang longgar, selalu datang di majlis-majlis dzikir, selalu datang di majlis-majlis Istima'ul Quran, supaya kehidupan kita berkah, rizki kita juga berlimpah. Amin Allahumma. Terakhir, udah kebagian makan semua? Belum double. Ini Bapak Ibu biasanya di bulan Rabiul Awal ziarah hallnya Mbah Dardiri Jogja, mampir ke Watu Congol, betul? Tahun lalu saya hadir di Watu Congol, ada hall Mbah Dalhar. Ada ijazah supaya hidup kita dimudahkan Allah, supaya hidup kita berlimpah, tidak disibukkan oleh harta benda, tapi justru kita sibuk untuk berbagi. Mau dikasih ijazah supaya semua bisa kaya? Mau enggak? Hah? Mbah Dalhar ini ayahnya Mbah Ahmad Abdul Haq, Watu Congol. Beliau teman Mbah Hasyim Asy'ari ketika belajar di Mekah, dan begitu Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU di Jombang, Mbah Dalhar dipanggil untuk mengembangkan NU di Jawa Tengah. Santrinya banyak, pesantrennya besar, dan semua santri yang mondok situ bertahun-tahun. Namanya santri hari-harinya pakai sarung ngajari kitab kuning dan baca Al-Quran, tidak pernah berpikir nanti lulus pondok mau bekerja di mana. Tetapi mereka begitu udah mau pulang, sowan ke Mbah Dalhar, Mbah, aku udah mondok lama di sini, pengen boyong, mau dinikahkan. Santri yang dipikirin nikah. Maka mereka bilang, Mbah, aku minta doa yang cespleng. Doa yang apa? Maksudnya apa kok doa cespleng? Nanti Mbah saya pulang pondok, yang lain bisa nikah, aku juga bisa nikah. Yang lain bikin rumah, aku bisa bikin rumah. Yang lain bisa beli mobil, aku bisa beli mobil. Yang lain berangkat haji, aku juga bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Maka akhirnya dikasih ijazah oleh Mbah Dalhar ini doa. Meskipun sekolah mondok belajarnya di Arab, ijazahnya tidak pakai bahasa Arab tapi pakai bahasa Jawa. Karena itu Bapak Ibu saya sampaikan, kalau berdoa tidak harus pakai bahasa Arab, pakailah bahasa kita sendiri. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa. Ada seorang ulama Nusantara yang luar biasa, namanya Mbah Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau ini lahir di desa Tirtayasa, Serang, Banten. Kakeknya Mbah Amin Ma'ruf. Mondok lama di Mekah, menulis kitab-kitab tebal 100 judul lebih. Waktu itu Saudi sedang paceklik,
3 tahun tidak turun hujan. Bisa nggak Bapak Ibu bayangkan? Nggak, hujan 3 tahun. Kering, tanaman kering, hewan-hewan kurus. Maka raja bikin pengumuman. Besok Jumat, sholat istisqa di Padang Arafah. Sholat istisqa di mana? Semua ulama Mekah Madinah sholat istisqa di Padang Arafah. Maka semua berangkat sholat istisqa, berharap segera turun hujan. Apakah turun hujan? Jangankan hujan, awalnya agak sedikit panas, habis sholat malah tambah terik. Sudah ada sholatnya, sudah pakai khutbah juga. Maka mereka pulang ke rumahnya masing-masing dengan perasaan yang putus asa. Waduh, sekarang doa kiai tidak ada yang hebat. Buktinya mereka berkumpul, tidak ada yang dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Bisa jadi karena kurang yakin. Ada Bapak Ibu seorang kiai suruh mimpin sholat istisqa di lapangan. Bapak Ibu pernah sholat istisqa? Saya kadang-kadang kalau diundang sholat istisqa juga agak males datang. Kenapa? Takut kelihatan doanya enggak mujarab. Ini seorang kiai mau berangkat ke lapangan sholat istisqa, anaknya ingin ikut. Pak, aku ikut sholat. Ayo cepat, udah agak siang. Sebentar Pak, aku cari payung dulu. Cari apa? Dan dimarahi ayahnya. Udah panas begini, kenapa kau cari payung? Kan mau sholat istisqa Pak. Habis sholat nanti kita kehujanan. Nah itu anaknya itu yang imannya bener, bapaknya ndak yakin itu. Maka begitu semua ulama Mekah Madinah sholat istisqa di Arafah ndak hujan, esok harinya ada yang melaporkan, Tuan Raja, kemarin ada satu kiai yang nggak berangkat sholat istisqa. Maka rajanya marah, siapa yang berani menentang perintahku? Datangkan dia. Dan yang didatangkan adalah Imam Nawawi. Maka dimari oleh raja, kalau tidak bisa ngasih alasan yang masuk akal, dia akan dihukum berat. Kenapa kemarin kau gak ikut sholat istisqa? Tidakkah kau lihat pengumuman itu? Maka apa jawaban Imam Nawawi? Tuan Raja, maaf, bukannya saya membangkang, tapi saya baca dan tidak merasa bagian dari yang diundang. Di situ ditulis ulama Mekah Madinah. Saya bukan ulama, saya ini santri. Lihatlah hebatnya, tawaduknya, rendah hatinya ulama Nusantara kita. Karangannya 100 judul lebih dan dia tidak pernah merasa ulama. Saya ini santri. Rumah saya bukan Mekah Madinah, rumah saya di Jawa sana, di Banten. Karena jawabannya yang santun dan rendah hati itu, raja nggak jadi marah, malah semua ulama yang kemarin sholat istisqa di Padang Arafah dipanggil. Saya akan minta Imam Nawawi berdoa dan kalian ngamini doanya. Maka semua orang belakang Imam Nawawi. Dan begitu Imam Nawawi udah persiapan berdoa di depan Ka'bah, semua orang Arab itu udah pikir, waduh, Mbah Nawawi suruh mimpin doa, pasti doanya panjang. Kenapa? Karangan kitabnya ratusan judul. Lah kalau dibaca semua kan 1 bulan tidak selesai itu. Dan di luar dugaan, begitu Imam Nawawi ngangkat tangannya begini, kemudian dia berdoa, ya Allah, sampun dangu mboten Jawa, kula nyuwun Jawa. Bapak Ibu paham artinya? Paham wong Kudus. Tapi ulama di belakang ini Mekah Madinah bingung, ini doa model apa? Kok Allah Jawa-Jawa? Ndak ada Robbana, ndak ada Allahumma. Diulangi lagi, ya Allah Gusti, sampun dangu mboten Jawa, kula nyuwun Jawa. Diulangi 3 kali, terik matahari tiba-tiba berubah jadi awan menggulung-gulung. Biu, udan semua basah kuyup. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, kalau nanti habis sholat khusus, sholat hajat khusus, habis sujud, habis salam kemudian sujud, berdoalah sebanyak-banyaknya, minta semua kebaikan kepada Allah. Semoga semua yang hadir diberikan kehidupan yang bahagia, meninggal husnul khotimah, diberkahi rezeki yang berlimpah. Amin Allahumma amin. Maka yang terakhir inilah ijazah dari Badalhar. Ketika dimintai santri-santrinya, dia membaca ini,
Santriku, bacalah doa ini dengan penuh keyakinan, niscaya hidupmu akan diberikan keberlimpahan. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat. Lu kok malah tunggu yuk? Percaya ta ora iki? Ora percaya wis ngoten mawon ingkang saged kula teraken. Langsung wudu nggih salat. Dilanjut boten. Tangguyu. Wis diceritani hebatnya Mbah Nawawi Banten dongane, ya Allah Gusti nyuwun jawah. Udan ngalahke ulama Mekah Madinah yang salat istiqomah di Arafah. Diwaos sing khusuk sing yakin ora oleh guyu. Donga Jawa malah ndadoske kula panjenengan gampang yakin karena mantep. Dilanjut boten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang, bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri sugih bebek, sugih meri. Allahumma kitra-kitri sugih sapi, sugih pari. Mun apal dereng? Lho kudune diwaca pisan terus apal re. Piye iki carane? Ora apa-apa wis ana sing nyoting, engko diupload terus diwaca bolak-balik, muga-muga kula panjenengan pinaringan gesang yang istiqomah. Teruslah isi kehidupan kita dengan Al-Qur'an dan mujahadah, niscaya Allah memberikan keberlimpahan bagi kehidupan kita sekeluarga. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.